أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Hingga dengan rahmat dan karunia itulah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir pada acara kali ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap nabi mempunyai satu doa makbul yang apabila doa itu digunakan maka tidak akan langsung dikabulkan oleh Allah. Nabi Nuh sudah dipakai doanya, Nabi Ibrahim sudah dipakai doanya, Nabi Musa sudah dipakai doanya, tapi Nabi Muhammad SAW bahkan sampai saat ini belum masih menyimpan doanya. Jika di dalam peperangan, di saat kondisi belum berdarah, di saat gigi belum retak, dikelilingi orang-orang kafir, terancam untuk mati, maka salah seorang sahabat berteriak, "Ya Rasulullah, inilah saatnya untuk menggunakan doa tersebut." Tapi apa kata Rasulullah? Bukan sekarang saatnya menggunakan doa ini. Biarlah kusimpan doa ini untuk umatku yang akan datang di akhir zaman nanti. Biarlah kusimpan doa ini untuk umatku yang akan datang 1400 tahun nanti. Beliau tidak kenal siapa kita, beliau tak pernah bertemu dengan kita, namun cintanya kepada kita begitu luar biasa. Maka bersyukurlah kita kepada Allah karena dijadikan sebagai umatnya seorang nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul tentang sifat lambatnya doa yang dikabulkan. Bapak Ibu terhormati Allah, kita tahu bahwa doa merupakan senjata bagi setiap orang beriman. Ketika kita berada di dalam kesulitan, ketika kita berada di dalam persoalan ataupun dalam keadaan bahagia sekalipun, doalah yang akan menjadi tempat bagi kita untuk berserah diri kepada Allah. Doa yang menjadi tempat bagi kita untuk memohon dan meminta kepadanya. Doa yang menjadi tempat bagi kita untuk berserah diri kepadanya. Di samping itu, doa pun juga akan menjadi bagi kita untuk memohonkan hajat kepada Allah. Akan tetapi tentu tidak semua doa itu akan langsung dikabulkan oleh Allah, karena semua itu butuh proses. Ada doa yang mungkin lama dikabulkan, ada doa yang cepat dikabulkan, ada doa yang ditolak oleh Allah. Akan tetapi satu poin penting dalam berdoa, kita harus tetap yakin dan berkhusnudzon kepada Allah bahwa inilah yang terbaik yang Allah berikan. Dan sebagai seorang manusia, kita pasti tentu ingin doa kita cepat dikabulkan. Makanya Allah katakan, "Falyastajibu ila wal yu'minu bi." Kalau kamu pengen cepat dikabulkan doanya, maka kamu pun harus cepat menirukan apa yang aku minta. Aku minta engkau cepat, maka engkau pun minta aku akan berikan dengan cepat. Aku minta engkau lambat. Engkau minta aku dengan cepat, aku siapa? Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, ahli bunda dulu. Pas tiba-tiba pengen sesuatu, minta sama Allah, ya Allah saya mau ini mau itu, ya Allah berikan cepat, ya Allah saya mau bunuh sekarang, ya Allah. Kemarin saya panggil kamu dapat, sekarang tiba-tiba kamu datang pengen cepat. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam berdoa, kalau pengen doa itu cepat dikabulkan, maka yang pertama kita perhatikan bagaimana ibadah kita kepada Allah. Saya berikan satu rahasia luar biasa. Ketika pada saat membaca Al-Fatihah di dalam salat, itu ada hadis buktinya. Bahkan banyak dari periwayatnya. Salah satu seorang periwayat hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia menuliskan di dalam hadisnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi. Jadi jangan sembarangan nih. Seperti yang saya katakan tadi, begitu Allah panggil kita cepat, maka Allah pun akan berikan cepat apa yang kita mintakan. Nah sekarang kita penuhi panggilan Allah, kita mampu untuk berdiri kepada beribadah kepadanya. Beribadah, kita bacakan Al-Quran di dalam salat. Wasattu salata baini wa baini 'abdi. Allah membagi salat itu ke dalam dua bagian. Wa li'abdi masail, ada hak hamba aku terhadap hambaku, dan ada hak hambaku terhadapku. Kalau hambaku benar menunaikan kewajibannya kepadaku, maka aku pun akan memberikan apa yang akan kita. Wa idza qala al-'abdu, dimulai ketika seorang hamba membaca di dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka kalimat itu seketika akan langsung dijawab oleh Allah. Hamidani 'abdi, kata Allah, hamba sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim,
Kalau Allah Azza wa Jalla, maka kalimat itu pun seketika langsung dijawab oleh Allah. Majad asna alayya abdi. Hamba-Ku sedang menganjungku kata Allah. Dibanggakan oleh Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila seorang hamba membaca maliki yaumiddin, kalau Allah Azza wa Jalla, maka Allah balas kalimat itu seketika. Majadani abdi. Hamba-Ku sedang mengagungkanku. Wa idza qala ya abdi. Selesai memuji Allah, si hamba tadi masih dalam keadaan salat, dilanjutkan membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah kami sembah Engkau, ya Allah kami ibadah kepada-Mu. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya masalah ya Allah, kami punya persoalan, kami mau itu ya Allah, dan kami mintakan solusinya kepada-Mu. Maka perhatikan jawaban Allah. Kalau Allah Azza wa Jalla, permintaan tadi seketika dijawab oleh Allah. Baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Wali abdi masa. Kalau hamba-Ku benar solatnya sampai detik ini, katakan apa yang memintakan aku kabulkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika sebelum solat itu, dekatkan pada diri kita permintaan. Mintakan solusi kepada Allah. Karena pada soalan itu, ketika kita benar solatnya, kita bawa iman solatnya, maka Allah pun akan perhatikan kita. Cuma ada orang solatnya bawa iman, solatnya bawa proyek, solatnya bawa status, solatnya bawa dunia, solatnya bawa macam-macam, tak bawa iman dalam solatnya. Lantas kalau solatnya bawa iman, nanti bagaimana cara Allah memperhatikannya? Katanya kamu mau ini, katanya kamu mau itu, tapi kenapa kamu solatnya nggak bawa iman? Kenapa solat kamu hanya untuk sekedar menunaikan kewajiban? Maka kalau kita pengen doa yang kita mintakan cepat dikabulkan oleh Allah, maka kita pun harus benar dalam beribadah kepada Allah. Jadi cepat Bapak Ibu sekalian, ketika kita meminta, kalau iman itu dibawa, maka Allah pun akan memperhatikan kita. Silakan cek Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman, tahu dari mana panggilan ayat itu orang-orang beriman? Bukan lagi Al-Baqarah ayat 153, paling kanan sebelah bawah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman yang sudah punya iman, awas, karena yang salat itu hanya yang punya iman saja. Makanya kalimat salat pertama kali diletakkan setelah kalimat iman. Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kalimat salat terletak setelah kalimat iman. Maka orang yang salatnya membawa iman, maka pada saat itu Allah akan memperhatikan bagaimana salat dan minta kepada Allah. Lantas, ketika kita benar ibadahnya, kenapa doa saya masih belum dikabulkan oleh Allah? Padahal sudah benar saya salatnya, sudah memperbanyak doa kepada Allah, kenapa masih belum dikabulkan? Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kadang-kadang Allah akan menunda apa yang menjadi hak kita. Bukan ingin menunda dan membiarkan kita tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi Allah ingin memberikan semua nikmat itu secara sempurna kepada kita. Saya contohkan, Bapak Ibu kerja seharian tidak dapat apa-apa. Memang, mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih, belum dapat pada saat itu belum kelihatan. Tapi bukankah ketika pada saat itu doa Bapak Ibu akan bertambah? Bukankah usahanya akan bertambah? Bukankah akan makin tambah ibadah salat malamnya, tahajud? Bukankah kadang-kadang istighfar? Bapak Ibu, bukankah istighfar itu mengampuni dosa? Bukankah tahajud itu menambah pahala lagi? Bukankah doa itu menambah harapan untuk mengakumulasikan? Maka kalau semua itu telah kita dapatkan secara sempurna, maka baru pada saat Allah memberikan doa yang kita tadi. Hai fulan, kemarin kamu jauh dari saya. Sekarang tiba-tiba kamu pengen doa minta ini sama saya. Udah saya tak beri kamu dunia dulu. Saya berikan akhirat dulu kepada kamu. Kamu makin rajin ibadahnya, rajin dulu tahajudnya, nanti saya berikan apa yang kamu minta. Bapak Ibu, ketika ada orang baru tobat, belum terlalu dekat dengan agama, tiba-tiba minta kaya sama Allah, dikasih rumah mewah sama Allah, dikasih mobil mewah, kira-kira masih dekat tak dengan agama? Atau hanya melupakan agamanya? Makanya Allah katakan, ketika ada hamba yang bertobat, Allah cinta kepadanya. Maka kata Allah, yang pertama saya beri kepada kamu bukan dunia. Saya tak pengen jauh dari kamu, nanti kalau saya kasih dunia kamu lupa sama saya. Udah, terbalik dulu itu yang pertama, perbanyak dulu ibadah. Nanti setelah istighfar didapatkan, dosa diampuni, tahajudnya makin rajin, ibadah didapatkan, makin rajin usahanya, maka makin besar pula peluang untuk didapatkannya. Maka barulah semua itu, setelah diakumulasikan, barulah kita dapatkan semua nikmat itu secara sempurna. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bekerja, sebenarnya pada saat itu kita belum bukannya dapat apa-apa.
Akan tetapi apa yang kita usahakan itu sedang ditunda oleh Allah, disimpan untuk akumulasi agar nikmat-nikmat itu kita dapatkan secara sempurna. Maka yakinlah kepada Allah, apa yang kita mintakan, kita harus yakin dan berhusnuzan kepada Allah bahwa Allah akan memberikan apa yang kita mintakan. Kalau rezeki itu makin mudah kata Allah. Andaikan dunia itu sebesar sayap nyamuk sebelahnya, andaikan sebesar sebelah sayap nyamuk itu ada nilainya, saya berikanlah kepada kamu Allah. Cuma sayang sebelah sayap nyamuk itu tidak ada nilainya, Allah pasti berikan. Makanya Allah berikan dulu akhirat, setelah diberikan akhirat, baik serta dunia. Maka mohon maaf, rezeki kita sudah terakhir, sudah kita yang bertulis. Maka bertakwalah kepada Allah. Kalau rasanya diri ini belum mampu bersaing berlomba dengan orang baik dalam melakukan ibadah, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah dan berbanyaklah berdoa kepadanya. Seorang sahabat mulia Nabi bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, jika doaku dikabulkan, maka aku bahagia. Tapi jika doaku tidak dikabulkan, maka aku lebih bahagia. Karena yang menginginkan doa itu adalah keinginanku, sedangkan yang menginginkan doa itu tidak dikabulkan adalah keinginan Tuhan. Tuhan yang memberikan sesuatu kepadamu, makanya masa bangga ketika doanya ditolak karena dia tahu Allah memberikan yang terbaik. Ini yang terbaik untuk saya. Maka Bapak Ibu, lihatlah bahwa Allah menginginkan semua hambanya bahagia. Allah menginginkan semua hambanya tidak ada yang rugi. Cuma sayang kadang ada hamba ketika dikasih petunjuk Allah ambil. Allah itu mendapatkan hidayah. Tidak ada hamba yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Cuma sayang kadang hambanya lah yang lengah dalam beribadah kepadanya. Maka berbanyaklah beristighfar, banyak bertobat, banyaklah doa minta ampunan kepada Allah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan iman dan doa seorang hamba. Yang saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.